Mas Denon basicnya pernah sekolah pilot nggak sih? Enggak, jadi dulu setelah waktu lulus arsitek, saya coba beberapa bisnis, justru saya mulainya dari bisnis IT. Itu gimana sih kok tiba-tiba langsung terjun nih ke politik? Emangnya sebelumnya udah pernah ikut di tim ses pemenangan pilpres sebelumnya kah? Emang ada passion tersembunyi kah di politik? Setiap orang punya pilihan, seperti saya punya pilihan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, tapi proses demokrasi ini harus tumbuh, harus dewasa. Jangan siapapun presidennya, tapi proses demokrasinya mengalami kemunduran. Betul. Bagaimana pola kerjasama antara private sector dan BUMN? BUMN itu kalau di China itu hampir di semua usaha ada BUMN-nya, tapi Disokong. share-nya kecil. Oh, oke. Tujuannya apa? Transportasi udara, Mas, kenapa dia terlalu lebih mahal dibanding transportasi yang lain seperti laut dan darat ya? Welcome back to our channel Progresif, program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif. Bersama saya Dina Albens. Dan saya Yanti Novianto. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu di podcast kita. Luar biasa banget, sosok yang sangat inspiratif, dan beliau bukan orang lain buat kita, keluarga kita sendiri di Rumah Progresif ini. Langsung aja kita sambut Ketua Dewan Penasehat Progresif, Mas Denon. Thank you so much, Mas, udah datang. Sama. Terima kasih, Mas. Pasti sibuk banget ya keliling-keliling TPN. Salam 3 jari dulu. Salam 3 Oh, jari. oke, salam 3 jari. Ya, sesuai dengan arahan dari Mas Penasehat, kita di sini mau mengajak semua sahabat progresif untuk join sosial media kita, di follow dan juga tonton terus podcast kita, karena kita membahas banyak hal menarik seputar dunia usaha, semangat wirausaha, dan juga sedikit isu-isu perkembangan politik yang lagi hot. Nah, di sini kita ada produk UMKM nih, Mas, yang kita support sesuai dengan tagline-nya gotong royong untuk ekonomi sejahtera. Jadi kita mengajak semua teman-teman yang punya produk UMKM untuk bisa daftar, gabung relawan kita, nanti kita support promo di podcast dan juga support Meta Ads untuk sosial medianya. Ya, seperti produk yang ada nih, Mas, boleh dicoba juga loh, Mas. Wah, boleh nih. Aus nggak? Saya sih aus. Minuman kopi. Iya. Mungkin bisa Ngopi, kan? dibawa pulang nanti kalau mau. Boleh dicoba dong? Boleh banget. Nah, seperti ini juga aku pakai rok tenun dari Sofinska. Wah, enak banget. Mantap. Ini roknya bagus gak? Cantik kan? Cantik. Dari Sofinska, jadi bisa di follow Instagramnya, bisa dibeli juga. Oke, kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Ayo dong. Boleh. Oke, Mas Denon, aku mau tanya nih, kuliahnya kan awalnya arsitek, kok tiba-tiba jadi pengusaha? Udah gitu bisnisnya di penerbangan, bukan hal yang mudah. Itu gimana sih? Ceritain dong, Mas. Awalnya sih saya memulai bisnis itu nggak ada sesuatu yang khusus buat di dunia penerbangan, cuman karena waktu itu kebetulan sekolahnya arsitek, terus kemudian saya melihat kayaknya industri penerbangan ini buat negara yang bentuknya kepulauan seperti Indonesia bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Awalnya begitu. Terus kemudian saya coba mempelajari lebih jauh kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk memulai bisnis di transportasi, khususnya di transportasi udara. Nah, kebetulan pada waktu itu teman-teman, partner, mitra semua itu bisnisnya di pertambangan. Nah, saya melihat ada opportunity bahwa transportasi udara ini ternyata luas, bukan cuma sekedar airline saja, bukan sekedar airport aja, tapi ada penerbangan charter yang dibutuhkan untuk semua sektor industri. Nah, dari situ terus kemudian saya mulai coba menjajaki kira-kira bisnis ini bisa nggak sih untuk bisa memberikan kontribusi terhadap beberapa perusahaan pertambangan di Kalimantan, di Sulawesi. Nah, berangkat dari situ, terus kemudian alhamdulillah bisnisnya berjalan, walaupun ya namanya bisnis selalu ada dinamikanya kan, ada up and down-nya. Saya mulai bisnis penerbangan itu tahun 2010 waktu itu. Kita mulai dari perusahaan kecil, akuisisi perusahaan kecil. Alhamdulillah sekarang ini ya kita udah punya satu airport yang mudah-mudahan nanti selain penerbangan charter ya untuk private jet, helikopter,
kita juga bisa bekerja sama dengan BUMN dan Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan airport-airport yang ada di Indonesia. Gitu. Lokasinya mana aja Mas untuk Yang sekarang bandara? ini yang kita kelola sekarang bareng sama Angkasa Pura II Halim. Oh, di Halim Halim. Perdana Kusuma. Mudah-mudahan kalau 2024 ini perpanjangan konsesinya selesai, kita akan upgrade namanya Notice of Airport Capacity-nya dari 2 juta penumpang jadi 10 juta penumpang. Gitu. Wah, luar biasa. Hebat. Tepuk tangan dulu buat Mas Denon Prawira Atmaja. Aku aja belum pernah loh Mas naik helikopter. Udah pernah belum? Belum. Boleh dong Mas, kapan-kapan diajakin muter-muter gitu. Boleh banget. Tapi Mas Denon basicnya pernah sekolah pilot nggak sih? Enggak, jadi dulu setelah waktu lulus arsitek, saya coba beberapa bisnis. Justru saya mulainya dari bisnis IT. Terus pada saat kita ambil perusahaan penerbangan, justru saya ambil course khusus untuk private charter management, jadi private jet sama helikopter management. Nah di situ saya belajar gimana bikin cost structure untuk perusahaan charter, kemudian gimana mengembangkan manajemen perusahaan penerbangan gitu. Jadi setelah sistemnya bisnis, dulu berarti ya. setelah bisnis saya baru belajar lagi gitu. Oh, mukanya sih mau muka pilot sih Mas. Soalnya bisa menerbangkan hati kita. Progresif banget. Progresif banget. Agresif Mas, bukan progresif. Yang penting kan nggak Iya, posesif. Mirip-mirip bikin Iya. boleh ya. Lama-lama adiktif. Oke, nah kira-kira sekarang kan udah di TPN pemenangan Ganjar Mahfud. Itu gimana sih kok tiba-tiba langsung terjun nih ke politik? Emangnya sebelumnya udah pernah ikut di tim ses pemenangan Pilpres sebelumnya kah? Emang ada passion tersembunyi kah di politik? Iya, atau sebelumnya masuk partai. Kalau terlibat di dalam tim sukses, capres baru kali ini. Tapi kalau pengalaman di dunia politik, 30 tahun sebagai pencoblos. Oh, sama dong. Dan pengamat ya. Dan sebagai pencoblos. Jadi awalnya waktu pas pertama kali Mas Arsyad telepon saya, karena kebetulan partner saya di bisnis Mas Arsyad, dan kebetulan Mas Arsyad juga ketua umum Kadin kita. Iya, betul. Waktu itu di telepon saya tanya, "Non, lu bisa nggak join kita untuk bantu di TPN?" Terus karena Mas Ganjar waktu itu didaulat menjadi ketua TPN ya Mas Ganjar dan Prof Mahfud, sejalan dengan pilihan saya, akhirnya saya menerima tawaran itu. Gitu. Oh gitu, karena pertemanan ya, jadi harus mendampingi. Iya dong. Iya, soalnya saya juga mendampingi Dina, kalau nggak didampingi dia nggak mau datang Mas. Semacam debat gitu. Iya. Nah terus udah gitu, kan kalau masuk ke politik gitu kan pasti kan ya ada aja lah gitu kayak black campaign atau hoax yang menyerang gitu. Kira-kira dari keluarga sendiri, Mas Denon kayak udah kasih pengertian belum sih ke keluarga nanti bakal gini gitu kan, kita nggak tahu ya mungkin black campaign-nya kayak gimana. Karena IG-nya udah di private loh. Oh iya. Soalnya aku aja sering diserang-serang tapi ya udahlah. Jadi waktu pas Mas Arsyad telepon saya, tanya, "Bro, lo bisa nggak join gue bantu support gitu?" Ya pasti di GPMD gitu kan. Oke bro, waktu itu saya lagi di US betul ya. Terus saya bilang sama Mas Arsyad, "Bro, gue kasih kabar, kasih gue 2 menit lah gitu." Terus saya ngomong sama istri saya gitu, karena saya nggak sebelumnya belum pernah gitu ya jadi tim sukses politik. Terus saya tanya sama istri saya bilang, "Kamu bantuin Arsyad dukung siapa gitu?" Ganjar dan Mahfud gitu. Wah kalau gitu kamu harus bantuin. Oh gitu, jadi support penuh. udah kompak lah Karena ya istri sama saya istri. ternyata pendukung Ganjar Mahfud juga gitu. Akhirnya tuh saya telepon Arsyad, "Oke deh kita join, kita dukung gitu." Tapi kalau soal masalah yang pertama, yang pasti saya minta izin sama keluarga karena masalah waktu ya. Waktu yang harus saya dedikasikan dalam waktu itu kan di bulan Oktober. Jadi 3 bulan ke depan saya harus dedikasikan buat pemenangan ini. Koordinasi terus sama Mas Arsyad sehingga mungkin akan sedikit waktunya buat keluarga, dan saya pikir istri saya sama anak-anak ngerti. Iya. Yang kedua soal pilihan, saya pikir ini kan pesta demokrasi. Betul. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik yang sekarang ini menjadi voters, harusnya kita melihat ini sebagai proses dinamika untuk pertumbuhan bangsa. Betul. Jadi kalau tadi Dina bilang soal black campaign dan sebagainya, kita justru melihat
ini adalah bagian dari dinamika buat generasi muda sehingga mereka punya kemampuan untuk bisa mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi. Jadi saya nggak pernah mengasumsikan bahwa kita di dalam menuju satu titik yang kita inginkan itu perjalanannya selalu mulus. Betul. Saya selalu berpikir bahwa justru kita dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Kalau kita hanya dibutuhkan atau hanya hadir di tempat yang biasa-biasa aja gitu, menurut saya itu bukan tipe Indonesia yang mau dibilang tahun 2045 menjadi negara perekonomian terbesar keempat. Indonesia emas. Jadi kalau anak-anak muda sekarang melihat perbedaan itu sebagai bagian dari proses untuk tumbuh, justru itulah titik di mana Indonesia harus berubah gitu. Jadi Dina jangan kaget kalau di Black Campaign. Agak kaget sih. Aku sampai diputusin sama pacar aku, Mas Denon. Oh, emang punya pacar kemarin? Adalah seseorang, tapi ya udahlah demi pemenangan Ganjar Mahfud aku ikhlas. Abis ini kan banyak pacar baru yang datang, ya kan? Amin. Terus kemudian melihat bahwa tantangan kita untuk bisa memajukan usaha kita kan ya tantangan bisnisnya, tantangan investasinya, dan yang paling penting kan sebetulnya kalau di bisnis itu masalah kepercayaan. Nah, saya pada kesempatan ini buat teman-teman progresif karena banyak teman-teman pengusaha, teman-teman UMKM. UMKM juga nggak boleh kebanyakan, harus cepat naik kelas, harus jadi perusahaan middle class, harus jadi perusahaan enterprise gitu. Nah, saya melihat bahwa tantangan bisnis itu justru bukan selain hanya investasi aja, tapi ada pasang surut. Nah, kita menyikapinya pasang surut ini sebagai bentuk tantangan yang membutuhkan kehadiran kita. Nah, kalau tantangan perbedaan kan sudah sering dicontohkan oleh para pemimpin kita bahwa tanda-tanda demokrasi itu sebetulnya udah ada semenjak saya lulus sekolah loh, Dina. Saya tuh lulus arsitek Trisakti tahun 98, itu pada saat kita mengalami gejolak reformasi. Siapapun presidennya, saya berharap bahwa demokrasinya semakin dewasa. Jadi setiap orang punya pilihan, seperti saya punya pilihan Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tapi proses demokrasi ini harus tumbuh, harus dewasa. Jangan siapapun presidennya, tapi proses demokrasinya mengalami kemunduran. Betul. Apa yang udah dikorbankan oleh teman-teman tahun 98. Jangan terulang lagi ya. Gue tua banget nggak ya 98 dulu gitu? Enggak ya? Dulu aktivis berarti ya? Pas lulus, jadi aktivis 98. Oh, turun ke jalan juga dong? Turun ke jalan. Untung nggak diculik Mas Denon. Nah, sekarang diculik di progresif. Gitu. Jadi nggak apa-apa lah, biar teman-teman Gen Z juga tahu bahwa kita juga harus menghargai sejarah lah. Paling nggak kita ya belajar juga dari sejarah kan untuk Indonesia ke depan lebih baik lagi. Iya betul banget. Terus udah gitu Mas Denon kan all out banget nih di TPN. Kira-kira harapan Mas Denon gitu ya setelah seandainya Pak Ganjar dan Prof Mahfud menang, bukan seandainya harus menang gitu kan. Kira-kira program andalan apa yang menurut Mas Denon tuh bakal bisa mengangkat ekonomi kerakyatan kita, maksudnya untuk lebih sejahtera lagi? Dari program-program Pak Ganjar, aku yakin semuanya unggulan deh, tapi yang paling top dan kena cocok buat UMKM ini gimana? Kalau menurut pendapat saya, apa yang selama ini sudah dijalankan oleh Pak Jokowi itu sudah berjalan dengan baik. Tentu saya berharap Mas Ganjar dan Prof Mahfud menjadi penerus yang menyempurnakan apa yang sudah ada, ya, terutama untuk kalangan UMKM atau pebisnis. Artinya kesempatan bagi para pengusaha untuk tumbuh disupport sama pemerintah itu harus lebih dikedepankan. Betul. Contohnya misalnya gini, Indonesia ini punya banyak sekali budaya-budaya yang perlu dikembangkan sebagai tempat-tempat pariwisata. Karena Indonesia ini bentuknya kepulauan, tentu karena saya disiplin ilmunya banyak bidang transportasi, saya melihat bahwa ya transportasi ini salah satu kunci suksesnya agar pertumbuhan ekonomi ini bisa mungkin di atas 6%. Iya, betul. Nah,
kalau kita bicara soal suksesi transportasi ini, ya baik darat, laut, dan udara, tentu banyak sektor bisnis yang nanti akan ditunjang oleh transportasi ini. Iya, betul. Beda nih Din sama negara-negara yang mungkin mayoritas mainland atau daratan, Iya. seperti Indonesia ini harus konkret bagaimana menghadirkan transportasi laut dan udara terjangkau, nyaman, dan sesuai dengan komoditas lokalnya. Iya. Ya, misalnya contoh gini, kita menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan kemudian nanti diteruskan oleh Mas Ganjar, mudah-mudahan banyak hal sekali yang saya pikir kita sebagai UMKM, private sector, itu bisa berdampingan dengan BUMN. Iya, betul. Jadi ada sinergi ya. Ada sinergi BUMN, which is itu dilakukan oleh Mas Arsyad waktu Mas Arsyad kemarin sebelum cuti Kadin, ada forum sinergi BUMN dan Kadin. Iya. Nah, kenapa saya bilang ini adalah program yang bagus? Karena memang sebaiknya BUMN itu berfungsi sebagai agent of development. Jadi kalau ada satu bisnis yang size marketnya belum besar, harusnya di situ BUMN hadir. Nah, pada saat marketnya tumbuh, harus kita mengajak private sector untuk bersama-sama. Mungkin kan kita teman-teman pengusaha paham, kita untuk memotret negara sukses itu, negara-negara maju, Amerika, China, kita lihat bagaimana pola kerjasama antara private sector dan BUMN. BUMN itu kalau di China itu hampir di semua usaha ada BUMN-nya, tapi share-nya kecil. Oh, oke. Tujuannya apa? Karena mereka pada awalnya BUMN porsinya besar, begitu bisnisnya tumbuh, kemudian bermitra dengan private sector. Nah, persentase sedikit yang dimiliki share-nya oleh BUMN ini adalah untuk maintain fairness dan integritinya. Iya, betul. Jadi badan usaha ini berjalan, tetap disupport oleh pemerintah secara fair. Jadi tidak ada perlakuan yang berbeda antara BUMN dan private sector, dan integritinya harus tetap dijaga. Nah, itu yang saya harap nanti di Indonesia bisa terjadi dengan banyak UMKM dan potensi yang bisa kita jadikan devisa negara gitu. Selain pariwisata, kemudian hilirisasi yang sekarang ini kerap kali kita bicarakan bahwa hilirisasi ini atau value added product ini harus kita gerakan sama-sama dengan Kadin, dan dalam hal ini mudah-mudahan progresif bisa berperan juga gitu. Iya, bismillah. Jadi sebetulnya mengenai sinergi dengan progresif itu kita sih sebetulnya ayo all out tergantung arahan Terbuka. dari Dewan Penasehat. kita semua. Tapi bicara mengenai tadi transportasi udara, Mas, kenapa dia terlalu lebih mahal dibanding transportasi yang lain seperti laut dan darat ya? Ya, jadi gini, kalau kita bicara soal transportasi udara, ini agak teknis sedikit nggak Iya, apa-apa ya? nggak apa-apa. Nah, ini kan buat teman-teman supaya Kita di sini tahu. 3 hari kan, Mas, dengerin Mas Denon. Jadi gini, kalau kita ingin transportasi udara yang bentuknya kepulauan seperti Indonesia, atau saya menyebutnya mandatori atau harus ada. Iya. Ya. Kita melihatnya 2045, which is itu 22 tahun dari sekarang. Menyelesaikan transportasi udara itu nggak bisa dalam waktu 1, 2, 3 tahun ke depan. Harus punya konsep yang lebih holistik, menyelesaikan tantangan-tantangan yang sekarang ini menjadi beban usaha penerbangan nasional. Iya. Ya, jadi contohnya kadang-kadang tantangan itu justru di luar span of control atau kendali maskapai-maskapai nasional kita. Contohnya yang pertama, nilai tukar mata uang rupiah. Oh, jadi mengikuti itu ya? Nah, karena 30% cost structure dari penerbangan itu sangat bergantung kepada Kurs. nilai tukar mata uang. Tentu kalau nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang nilai rupiah itu makin jauh, Iya. tentu beban operasional maskapai kita pun makin berat. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau kita ingin 2045 ini, saya mau tanya deh, kira-kira 2045 kalau negara kita sukses, ada nggak sih pesawat terbang? Pasti ada. Pasti ya. ada. Iya. Tapi kalau kita lihat profil bisnis, semua maskapai di Indonesia ini sekarang terlebih-lebih habis COVID, Iya. itu rata-rata mereka menghadapi kesulitan luar biasa. Bukan cuma di Indonesia aja. Oh, di seluruhnya ya, Di Mas? seluruh dunia habis COVID itu, masa 2 tahun itu nggak bisa diselesaikan begitu aja. Mereka harus gain apa yang mereka sudah jalankan selama 2 tahun periode COVID itu. Terlebih-lebih buat Indonesia yang negaranya kepulauan, yang transportasi barang dan orang antar pulaunya harus terakomodir,
dan nilai tukar mata uang rupiah dan mata uang asingnya makin jauh. Nah, permasalahan nilai tukar mata uang dan rupiah ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Caranya banyak. Kita punya Wealth Sovereign Fund, kita punya INA. Mungkin salah satu solusinya adalah INA berperan di dalam mengelola aset-aset pesawat ini. Iya. Kemudian aset-aset pesawat ini disewakan oleh maskapai-maskapai nasional, ya Garuda. Iya. Dan itu Iya. bukan baru di dunia penerbangan. Itu sudah dilakukan di Singapura, sudah dilakukan di Malaysia, sudah dilakukan negara-negara lain. Nah, pengelolaan aset itu harusnya ada di bawah kendali negara yang disewakan kepada maskapai nasional. Yang kedua, 30% dari beban biaya operasional transportasi kita yang tadi dibilang mahal, Iya. salah satunya adalah aftur. Kalau kemampuan produksi aftur kita masih 50%, tentu 50% lagi kita harus impor dari negara yang mampu memproduksi kapasitas aftur yang dibutuhkan. Nah, konsep pengembangan bahan bakar aftur ke depan seperti apa yang akan dilakukan pemerintah berikutnya, sehingga dalam 23-22 tahun ke depan, perbedaan harga aftur di negara lain dan di Indonesia ini disparitinya nggak makin jauh. Nah, kalau kita sudah melakukan solusi terhadap dua permasalahan itu, yang terakhir adalah bagaimana membuat konsep hub and spoke atau international gateway. Ini kalau bahasa penerbangannya, Amerika Serikat itu punya sekitar 5.000 airport, tapi hanya 6 international gateway. Artinya apa? Artinya kalau orang berpergian menuju ke Amerika atau dari Amerika keluar hanya melalui 6 airport, tapi airportnya ada 5.000 di sana. Konsep hub and spoke itu memberikan kesempatan untuk market airlines domestik kita untuk bisa survive. Iya. Jadi ada 3 poin utama yang menurut saya nanti mudah-mudahan bisa terrealisir. Sehingga kan dulu pernah dengar kan di Indonesia ada 34 provinsi tapi ada 23 international airport. Nah, kalau setiap provinsi mempunyai international airport, maka yang menjadi hubnya adalah negara tetangga kita. Nah, ini konsep yang menurut saya harus menjadi bagian yang mesti kita benahi untuk Indonesia Emas 2045. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Denon. Saya sih berharap kalau Pak Ganjar sama Pak Mahfud menang penerbangan, kita bisa rajin liburan sih, untuk harga bisa turun lagi gitu loh. Betul. Tapi Tiket gini, murah. Tapi tadi saya bicara dari sisi konsep penataan penerbangan nasional. Tapi yang perlu kita pahami bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang sekarang ini sukses dengan Bali sebagai international tourist destination, menurut saya kita perlu pelajari bahwa kearifan leluhur setiap provinsi itu mempunyai keunikan yang bisa kita jual sebagai tourism destination. Kita tidak perlu mengeneralisir setiap provinsi seperti Bali. Contoh misalnya, ini untuk create traffic jadi supaya rute penerbangan domestik, liburan kita meningkat. Dan itu terjangkau. Kita harus lihat kearifan leluhurnya. Contoh misalnya wisata di Sumatera Barat. Tahu nggak bahwa di Jakarta ini ada lebih dari 20.000 restoran Padang? Oh iya. Artinya Lebih dari di Sumatera 20.000. Barat itu, orang-orang Sumatera Barat itu memang leluhurnya jago kulineri. Kalau kita sekarang ke Bangkok itu saya kalau nggak salah one of the largest tourism business among Asian country. Jadi kalau kita ke Bangkok kan kita mau makan ke sana, mau nyobain makanan. Kuliner. Nah, kalau Sumatera Barat dengan kearifan leluhurnya itu kita angkat potensi leluhurnya, sehingga orang harus bilangnya nanti gini, kalau lo belum ke Padang, lo belum makan restoran Padang yang benernya. Oh gitu. Nah, konsep-konsep itu menurut saya akan generate traffic, sehingga kalau traffic pariwisatanya tinggi, tentu industri penerbangan domestik kita akan jauh lebih baik. Yang kedua mungkin misalnya kita punya Pulau Komodo. Komodo itu adalah pulau yang punya naga tertua yang satu-satunya ada di dunia. Kalau kita membuat konsep pariwisata kebun binatang yang berdampingan dengan area preservasi Komodo, tentu ini akan menjadi international tourist destination, sama seperti di Bali. Ya, iya tuh bagus Labuan Bajo. Aku senang banget. Aku hampir setahun tuh 2 kali
Kalau Labuan Bajo. Pinisi ya, sama teman-teman berenang. Jadi marine tourism. Iya dong, terus seru. Oke, kira-kira aku udah nangkep. Jadi memang kalau misalnya kita mau mulai bisnis, nggak masalah mulai dari nol, dan harapannya juga kalau udah berkembang dari mikro kemudian bisa jadi kecil, bisa habis dari kecil menengah terus bisa jadi besar, itu harapan kita semua di UMKM Indonesia. Dan kita harapannya juga besar sekali kalau misalnya Pak Ganjar dan Prof Mahfud menang, semua teman-teman UMKM di Indonesia kita harus saling bersinergi juga sama pemerintah, karena memang antara pemangku kebijakan dan juga pengusaha khususnya UMKM harus saling bersinergi, berkolaborasi supaya lebih sejahtera. Tentunya harapan besar juga nih buat teman-teman progresif, nanti yang tergabung di relawan kita, kita pasti dorong, kita bantu semua program-programnya kan sesuai dari arahan Dewan Penasehat kita untuk disupport UMKM. Dan juga gimana caranya sih kita berikan pelatihan-pelatihan, baik itu di digital, seminar online, dan juga pelatihan yang sifatnya teknis dan praktek kerja langsung. Gitu. Oke, kita ada merchandise nih. Soalnya kasihan dari kemarin bayar-bayar aja. Sekarang kita ini juga dari Mas Denon. nggak apa-apa kan belum punya yang ini. Oke. Iya, nih Mas. Ada topi. Sip. Terima kasih. Iya. Ikat pinggangnya menyusul ya. Siap. Harus diikat biar kenceng. Dan kenceng. Makasih banyak ya. Aku Iya. dong yang thank you. Kita semua thank you di sini. Mungkin ada quote dari Mas Denon buat teman-teman progresif. Buat teman-teman progresif, saya berharap bahwa kita semua menyambut pesta demokrasi ini dengan baik. Kita harus benar-benar memilih calon presiden dan wakil presiden kita untuk 10 tahun ke depan. Jadi nanti teman-teman progresif yang sudah bersama-sama dengan progresif, bantu sosialisasikan buat teman-teman yang lain agar mereka memilih nomor 3. Yeay. Oke guys, udah nggak berasa ngobrol-ngobrol sama Ini udah. Mas Denon. Iya, habis beliau udah sibuk dipanggil sama ketua TPS. Nggak berasa loh. Aku sih Iya. maunya kalau bisa 1 jam full. Gitu. Tadi kan gue minta 3 hari. Oke, kalau gitu kita, saya Dina Albens Dan saya Yanti Novianto. dan bintang tamu kita. Denon. Kita pamit undur diri, saksikan terus podcast progresif. Kita akan tentunya menghadirkan bintang tamu yang inspiratif juga. Ya. Oke, terima kasih. Salam progresif. Salam Mwah. progresif. Mwah.